Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arzeta Maretia, mahasiswi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Unisula. Di sini saya bersama Duta Baca Kota Semarang tahun 2024. Selamat siang, Kak Gani. Ya, Arzeta, Bagaimana kabarnya, Kak? alhamdulillah baik kabarnya. Baik. Di sini Kak Gani ini sekarang sebagai Duta Baca 2024 ya, Kak? Betul sekali, sebagai Duta Baca Kota Semarang tahun 2024 sampai tahun 2026 yang memang di bawah naungan oleh pemerintah Kota Semarang yakni Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Baik, keren sekali ya teman-teman. Eee, jadi boleh spill nggak sih Kak rahasianya kok bisa Kak Gani bisa sampai di titik ini tuh gimana perjuangannya selama ini? Baik, terima kasih Arzeta. Yang pertama, kalau dari perjuangan dan lain sebagainya, pada intinya yang paling terpenting ialah itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang saya itu sebetulnya tidak pintar, karena memang mungkin Allah sudah memberikan takdir saya seperti ini, dan maka saya akan mengusahakan demikian. Selain itu, kalau salah satu mahfuzat dalam bahasa Arab, an-najahu liman jadda wada'a. Sukses itu bagi orang yang berusaha dan juga berdoa. Karena antara berusaha dan berdoa itu harus balance. Yang pertama berusaha. Kita sebagai manusia itu siapapun bisa jadi apapun. Bahkan saya sendiri juga orang biasa sebetulnya. Dan memang saya memiliki keinginan yang besar. Keinginan yang besar, mimpi yang besar untuk membahagiakan kedua orang tua saya dan juga untuk bermanfaat bagi orang luas. Makanya saya mencoba mengikuti beberapa kompetisi tentang duta, terutama yang pertama duta Fakultas Hukum. Alhamdulillah ketika itu tahun 2022 saya sudah menjadi juara satu duta Fakultas Hukum Unisula tahun 2022. Selanjutnya saya coba bergelut juga di duta festival luar negeri yang dinaungi oleh PPI Dunia, dan memang di situ banyak teman saya juga yang dari kampus luar negeri yang mahasiswa di sana. Alhamdulillah juga mendapatkan insight yang banyak, dan juga Duta Baca Perpustakaan Unisula runner up tahun 2023 dengan salah satu teman saya namanya Mas Ramadan, dan beliau juga eee, membantu banyak saya terutama dalam perjalanan saya kemarin pada saat tahun 2023, dan akhirnya kemarin pada saat tahun 2024 alhamdulillah saya diberi amanah untuk menjadi peserta mewakili Unisula dalam kompetisi Duta Baca sekota Semarang. Jadi seperti itu. Baik, keren sekali ya teman-teman. Jadi beliau ini ternyata selain jadi Duta Baca Kota Semarang juga sebelum-sebelumnya sudah pernah menjadi duta juga. Iya, betul sekali. Baik, keren sekali. Oke baik, eee sekarang kan banyak ini ya Kak, banyak mahasiswa baru masuk ke universitas. Betul sekali. Terus mereka itu, eee, dengan organisasi itu mungkin mereka masih kebingungan, ini nih organisasi ini tuh sebenarnya sangat berpengaruh nggak sih buat kita di dunia perkuliahan begitu. Jadi sebenarnya organisasi ini tuh penting nggak sih Kak buat kita di kuliah ini? Oke, dari saya sendiri organisasi itu masih relevan dalam perkembangan zaman saat ini. Karena pada intinya organisasi masih menjadi wadah yang pas untuk mahasiswa terutama dalam meningkatkan soft skill sama entertain dari mahasiswa itu sendiri. Karena kalau dari saya sendiri, banyak sekali benefit yang kita dapat ketika kita masuk organisasi. Saat ini saya juga menjadi ketua organisasi mahasiswa internal Fakultas Hukum, yakni Debat Peradilan Semu dan Riset Fakultas Hukum Unisula. Sekaligus juga menjadi sekretaris umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisi 1 Hukum Forkom Sultan Agung. Dan di situ saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang baru. Terutama mungkin kalau di dalam organisasi internal, saya juga alhamdulillahnya saya pernah mendapatkan juara satu peradilan semu tingkat universitas tentang peradilan, semi peradilan seperti itu, dan juara 3 lomba debat hukum se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat itu. Ya lawannya Universitas Diponegoro, lawannya Universitas Negeri 11 Maret. Bahkan kemarin juga saya sempat sampai finalis di Universitas Pasundan di Bandung.
bertemu dengan Universitas Indonesia secara langsung. Bahkan ketika itu memang banyak sekali universitas-universitas negeri yang ketemu saya. Dan alhamdulillah itu menjadi sebuah pengalaman bagi saya. Dan memang, kenapa itu sangat penting? Karena pada dasarnya, basic dalam dunia pekerjaan saat ini ialah bagaimana kita paham tentang teori sekaligus teknis. Karena kalau kita belajar di dalam kelas saja, maka yang kita dapatkan hanya teori. Tetapi kalau kita juga belajar di luar kelas, maka kita juga belajar mendapatkan ilmu teknis. Karena kenapa sih IPK itu hanya sebatas 4? Kenapa IPK itu nggak 10, kawan-kawan sekalian? Karena 6 dari 4-nya itu ada di luar kelas. Jadi kalau kita bisa untuk mendapatkan 10, maka kita harus belajar di luar kelas. Dan termasuk salah satunya adalah organisasi. Selain itu, saya juga di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum. Yang dimana di himpunan, di HMI, itu banyak sekali benefit, terutama benefit networking. Teman-teman sekalian, tahun 2024 ini, tanpa kita sadari, networking itu sangat penting. Atau yang disebut dengan relasi. Karena kita tidak bisa masuk dalam instansi pemerintah, masuk dalam instansi badan usaha milik negara, bahkan swasta, kalau tidak memiliki yang namanya networking. Saat ini juga, saya sedang bekerja, sampingan ya mungkin ya, di KPU Kota Semarang, menjadi panitia pemungutan suara tingkat kelurahan. Alhamdulillah saya diterima. Di sisi lain, dengan adanya relasi saya berhasil juga untuk memberikan magang secara langsung kepada adik-adik saya di Fakultas Hukum ke pemerintahan Kota Semarang, terutama di Jaringan Dokumentasi Ilmu Hukum atau yang disebut dengan JDI ya. Karena apa? Karena itu adalah buah dari sebuah relasi. Makanya organisasi sampai saat ini bagi saya itu masih sangat penting dan masih sangat relevan. Di sisi lain, kita jangan hanya ikut-ikutan, tapi kita juga harus memiliki kontribusi yang besar dan tahu apa alasan kita masuk organisasi. Ada gini teman-teman, karena saya di sini juga sebagai duta baca Kota Semarang, saya pernah membaca salah satu buku Start with Why. Artinya kita harus mulai dengan sebuah alasan. Karena kalau kita hanya memulai saja dengan hanya sebatas FOMO ataupun hanya sebatas ikut-ikutan, maka itu tidak benar-benar memiliki dampak yang baik. Karena kalau kita ikut suatu hal, tapi karena kita sudah tahu apa planning kita ikut itu, maka kita harus memberikan jangkanya. Kalau dari saya sendiri, saya mengapa ikut? Dulu pernah ikut BMKM, dulu kemarin juga ikut HMI, sampai saat ini juga jadi ketua DPR dan lain sebagainya. Karena sebelum saya mengikuti itu, saya harus tahu alasan saya terlebih dahulu untuk masuk dalam organisasi itu. Alasan apa yang harus saya dapatkan, planning apa yang harus saya dapatkan, ataupun planning apa, dampak apa yang harus saya berikan kepada organisasi itu. Makanya ketika saya mengikuti organisasi, ya saya harus memberikan kontribusi yang nyata, kontribusi yang besar bagi impact untuk organisasi. Itu dari saya. Baik, keren sekali ya teman-teman. Jadi organisasi itu sangat penting ya, Kak. Betul sekali. Jadi kita itu bukan cuman belajar itu bukan cuman di kelas ya. Jadi Iya. di luar kelas juga harus tetap belajar, harus tetap mengasah skill kita. Baik. Baik. Jadi sebenarnya nih banyak juga orang-orang yang masih denial kan buat ikut organisasi, Kak. Jadi sebenarnya nih kita yang butuh organisasi atau organisasi yang butuh kita, Kak? Oke. Kalau dari saya sendiri, kita yang butuh organisasi. Karena gini teman-teman, kalau kata Bambang Pacul Wirianto, salah satu orang yang terpilih sebagai wakil ketua MPR RI, mengatakan bahwa setiap orang, jika kita ingin memiliki yang namanya kesuksesan, kita harus mencari namanya galah. Galah itu adalah wadah bagi kita untuk berkembang. Ya apa wadahnya? Adalah organisasi. Kalau kita tidak masuk ke organisasi, maka kita tidak memiliki wadah untuk berkembang, wadah untuk berkomunikasi. Karena sejatinya, kita memang hidup fitrahnya untuk berkelompok. Yang pertama itu satu, yang berkelompok. Kalau kita sudah berkelompok, maka kita harus bisa meningkatkan yang namanya skill komunikasi. Dan disitulah kita akan mendapatkan sebuah value. Value apa? Value atau daya tarik kita kepada orang-orang. Karena contohnya gini, di dalam pekerjaan, kita nggak hanya sebatas diri kita saja, tapi kita juga harus punya namanya high value. Kalau mungkin laki-laki, high value man. Kalau perempuan, high value woman.
Nah, itulah yang harusnya dimiliki sama setiap mahasiswa. Dan apa? Dengan cara apa ya? Dengan cara salah satunya adalah organisasi. Harus punya planning kawan-kawan. Organisasi harus bisa, prestasi juga harus bisa, akademis IPK juga harus bisa, pekerjaan ataupun pengalaman juga harus bisa dapat. Itu dengan apa? Ya dengan satu, dengan mental. Kalau kita memiliki mental kemauan yang besar, kalau dalam maksud kan idza sodaqal asmu wa doha sabilu. Jika ada kemauan, niscaya ada jalan. Kalau kita memiliki mental kemauan yang besar, maka insya Allah ke depan akan mendapatkan hal itu. Meskipun prosesnya panjang, lika-likunya tetap ada, pasang surutnya ada, suka dukanya ada. Tapi kita harus nikmatin itu. Oh, baik. Jadi, baik. Di sini kan mungkin mahasiswa baru juga masih bingung ya, Kak. Nanti kalau aku ikut organisasi, nanti kuliahku gimana? Kayak gitu. Nanti bisa nggak aku masih dapat prestasi kayak gitu. Nah, di sini kan Kak Gani nih aktif juga dalam organisasi, Kak Gani juga berprestasi. Gimana cara Kak Gani mengatur waktu Kak Gani, me-manage waktu Kak Gani dalam kehidupan ini? Oke, kalau dari saya sendiri, pertama kita harus tentukan skala prioritas. Nomor satu, skala prioritas selain ibadah dan lain sebagainya, itu adalah kesehatan tubuh. Karena kenapa? Ketika kita sudah memprioritaskan kesehatan, maka kita bisa melakukan semua aktivitas. Percuma kita pintar tapi kita sakit terus. Percuma kita ada kemauan tapi tubuh kita tidak sehat. Makanya kesehatan itu yang nomor utama. Di sisi lain, nomor sebelumnya adalah ibadah. Selanjutnya adalah apa? Karena kita sebagai mahasiswa di sini, maka poin pokok intinya adalah akademis. Tetap yang diutamakan adalah kelas. Tapi di sisi lain, tidak mungkin mahasiswa selama 24 jam itu kelas terus itu tidak mungkin, teman-teman. Apalagi kalau kita yang ranahnya sosial dan humaniora, kita tidak mungkin sampai 24 jam kuliah terus itu tidak mungkin. Makanya isilah waktu-waktu luang setelah kuliah dengan apa? Dengan kegiatan yang produktif. Kenapa saya tekankan produktif? Beda loh ya kawan-kawan sekalian antara produktif dengan sibuk. Kalau sibuk, apa-apa kegiatan diikutin, tapi tidak tahu apa tujuannya. Tapi kalau produktif, orang yang memang punya wacana dalam hidupnya untuk produktif, dia akan mendapatkan insight terbaru ataupun manfaat-manfaat. Karena produktivitas akan mengembangkan kualitas diri. Selanjutnya apa? Karena di sisi lain, kalau kita tidak memberikan ataupun mengisi waktu luang kita dengan ilmu yang bermanfaat ataupun hal-hal kegiatan yang positif, maka bisa jadi itu berbahaya kawan-kawan. Karena kalau dalam Imam Syafi'i pernah berkata, Inna sababa wal farogo wal jidata mafsadatun lil mar'i ayu mafsadatin. Artinya apa? Artinya sesungguhnya pemuda jika memiliki banyak waktu yang luang, maka kesesatan, kejahatan itu bisa sewaktu-waktu. Contohnya mungkin karena tidak ada waktu luang, dia main dengan teman-temannya dan menjerumus yang tidak baik. Itu bahaya. Makanya kita perbanyak kegiatan yang positif. Di sisi lain kita juga seimbang dengan waktu istirahat. Dan di sisi lain juga jangan sampai kita sudah banyak ikut kegiatan tapi kita tidak tahu apa tujuannya. Makanya kalau dari saya sendiri, gimana caranya Allah memang manusia yang sempurna adalah Nabi Muhammad. Tapi bagaimana caranya kita belajar dan meneladani Nabi Muhammad menjadi seorang sosok yang insan kamil. Karena kenapa? Karena di sisi lain kita harus bisa menjadi suri tauladan. Suri tauladan itu artinya apa? Kita kalau bisa menginspirasi banyak orang. Ketika kita sudah bisa menginspirasi banyak orang, insya Allah maka ke depan akan menjadi lebih baik. Ini saya seperti itu. Jadi skala prioritas menjadi kunci bagaimana kita bisa membagi waktu. Waktu belajar kapan, waktu istirahat kapan, waktunya ngaji kapan, waktunya kegiatan kapan, sampai dengan waktunya bersama keluarga itu kapan. Jadi harus balance. Gitu. Iya, baik. Oke. Lalu selanjutnya nih Kak, biasanya kan, kita ini juga masih sering terbawa lingkungan ya. Betul sekali. Misalkan kitanya pengen produktif nih, tapi teman-teman kita, ada yang ngajak main lah, ada yang, mungkin malah main sendiri, jadi kitanya juga iri pengen ikutan main juga, kayak gitu. Nah, gimana sih Kak cara kita juga biar bisa ngajak mereka itu buat ikutan produktif? Kayak gitu. Oke. Kalau dari saya sendiri, pertama adalah kesadaran dari diri masing-masing ya teman-teman ya. Karena memang
ada orang yang masih terbelenggu dengan kenikmatan, mungkin dengan zona nyaman dan lain sebagainya. Tapi pada intinya, main tuh boleh. Siapa sih yang nggak mau main? Refreshing ya namanya refreshing gitu kan manusia butuh yang namanya refreshing. Mhm. Gak mungkin saya juga gak refreshing kan nggak mungkin. Mhm. Kita boleh jalan-jalan. Tapi jangan sampai hidup kalian tuh hanya di dalam zona nyaman terus. Apalagi laki-laki. Saya pernah dengar, lupa saya ayatnya, laki-laki seumur hidupnya itu untuk bekerja. Tanggung jawab adalah yang paling utama. Dan makanya kalau laki-laki dari sekarang udah dari mahasiswa nggak pernah mau ikut kegiatan yang positif, ikut kegiatan yang produktif, entah mendapatkan ilmu ataupun mendapatkan uang dan lain sebagainya, dan besok gimana dia sebagai kepala keluarga? Di sisi lain, bukan hanya laki-laki saja, perempuan pun juga demikian. Al-Ummu Madrasatun Ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah kalau ibunya pada saat ketika remaja ataupun ketika dewasa aja tidak pernah tidak pernah belajar, hanya main terus, gimana dia mau mendidik anaknya ketika dia sudah menjadi seorang ibu? Makanya ketika kita mahasiswa, ya balance lah teman-teman. Dan di sisi lain, kalau dari saya, bagaimana cara mengajak terbaik? Itu apa coba? Kita tahu nggak? Kurang tahu, Kak, gimana? Cara mengajak terbaik, yakni memberi contoh. Kita ngajak orang itu susah, Mhm. tapi lebih baik cara ngajak terbaik adalah memberikan contoh yang baik. Makanya ketika kita sudah memberikan contoh yang baik, maka orang-orang kan melihat diri kita seperti itu. Oke. Itu ini pesan dari salah satu kiai saya. Heeh. Karena cara cara mengajak terbaik adalah dengan memberi contoh, Iya. dan cara belajar terbaik adalah dengan cara mengajar. Oh, baik. Keren sekali ya, teman-teman. Jadi, mungkin ini terakhir ya, Kak. Terakhir mungkin Kakaknya bisa beri semangat untuk para mahasiswa-mahasiswa baru yang masih bingung, mau ikut organisasi apa enggak di sini, terus juga, gimana cara mereka nyari passion mereka di kampus juga gitu. Silahkan, Kak. Oke, dari saya teman-teman, salah satu ilmuwan, bukan ilmuwan sih sebetulnya. Beliau itu merupakan salah satu seorang psikolog dunia yang memang sudah terkenal, beliau namanya James Clear. James Clear membuat suatu penelitian ataupun studi riset kenapa banyak negara-negara yang belum maju, terutama dalam negara-negara yang berkembang dan negara terbelakang. Sebetulnya semua orang itu memiliki mimpi, tapi ternyata tidak semua orang mampu merawat mimpi itu dengan ambisi. Karena banyak orang yang berangan-angan tapi di depannya sendiri saja dia tidak mau melakukan. Makanya James Clear membuat buku, salah satu bestseller bukunya adalah Atomic Habits, yang dimana pada pesan yang paling utama di dalam buku Atomic Habits adalah perubahan kecil akan memberikan dampak kepada perubahan-perubahan yang lebih besar. Makanya yang kita lakukan adalah apa yang ada di depan kita terlebih dahulu dengan cara memberikan perubahan-perubahan kecil. Dari perubahan-perubahan kecil itulah maka kita harus konsisten. Konsisten apa? Harus berulang kali. Tidak boleh kita semangatnya hanya musiman, meskipun namanya manusia ya. Mhm. Manusia itu kan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan ini, bukan menggebu, mengeluh. Kebanyakan manusia kan mengeluh, capek dikit mengeluh. Iya. Makanya jangan sampai kita mengeluh. Kita harus konsisten. Buya Hamka sendiri, salah satu sastrawan Indonesia yang sudah terkemuka, jangan sampai jadikan tubuhmu menjadi budak yang malas, yang lebih mengutamakan istirahat sebelum badan lelah. Makanya, kalau belum badan lelah, ya harus masih bisa. Karena kalau dari saya sendiri, pribadi saya, jadilah petarung. Petarung apa? Di sini bukan petarung yang sukanya gelut, tapi petarung akan berani menjawab tantangan kehidupan. Petarung yang berani menjawab semua persoalan hidup dan mampu menaklukkan dunia dengan cita-cita besar. Karena kalau kata Sultan Syahrir, salah satu tokoh kemerdekaan Indonesia, beliau selalu menggebu-gebu dengan salah satu perkataan beliau yang sangat legendaris sampai saat ini.
hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, maka tidak akan pernah dimenangkan. Seperti itu. Baik, keren sekali ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk waktunya Kak Gani. Sekian, mari kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Amin. Baik, sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.